Sadayana para jamaah anu masih kene di bangker sebados majeng sadayana kapayun. Maka anu masih kene di area alun-alun sebados majeng sadayana kapayun. Oke ka para banser sadayana sebados tiasa ngarakeun para jamaah anu masih kene di bangker sadayana. Mangga diantosan di payun sadayana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li'annahu La ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul khalqi alal itlaq wa akramuhum ala Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi al-mudhnibah bi taqwallah wa ta'atihi wa ta'ati nabiyhi wa habibihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah dan mustami'in mustami'at
baik yang hadir, yang dekat dengan fisiknya, maupun yang hadir namun fisiknya jauh melalui audio atau video streaming, yang semuanya semoga dihujani oleh Allah dengan hujan rahmatnya, dengan hujan barokahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan ridhanya, dengan hujan rizkinya. Dan semoga semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin, dan juga dari makhluk yang berbuat kejelekan yang zahir dan yang gaib, dan juga kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Dan semoga semua oleh Allah digolongkan kepada golongan ahli kebahagiaan dari dunia sampai surga, dan ahli kemuliaan dari dunia sampai surga. Dan semoga di dalam mengagungkan Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan seluruh syiar-syiar Allah yang Allah agungkan, semua mendapatkan syafaat dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mendapatkan perhatian khusus nanti yaumul qiyamah. Dan juga semoga segala hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah. Di dalam majelis ilmu, semoga apa yang disampaikan dan apa yang didengar oleh Allah diridhai, oleh Allah dihidayahi, oleh Allah dimanfaatkan, dan semoga kita diberikan futuh, keterbukaan di dalam ilmu Allah. Alhamdulillah, kita semua keluarga besar Majelis Ta'lim Asy-Syifa wal Mahmudiyah Tanjung Sari, yang biasa rutinan setiap hari Rabu sore, lalu yang syahriyahnya. Kita saat ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengadakan acara khusus, acara spesial di dalam mendohirkan tanda-tanda iman kita, cinta kita, ta'zim kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan kepada junjunan alam, nabinya, rasulnya, kekasihnya teragung, nabi kita semua, imam kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan secara khusus lagi, bahwasanya yang kita peringati saat ini adalah keagungan maziyah, anugerah
yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sisi diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kita semua yakin bahwasanya maziyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang merupakan keunggulan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluknya, di atas semua nabi-nabinya, rasul-rasulnya, malaikatnya, bukan hanya dari sisi diisrakan dan dimi'rajkan saja, namun dari banyak sisi yang ini menunjukkan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas semua makhluknya. Nah, ini sudah dibahas sebagian tadi. Waktu di mana? Waktu di Pasir. Namun baru sebagian. Karena banyak sekali maziyah, kan? Yang ini menjadi keunggulan Nabi kita di atas yang lainnya. Kalau dari sisi kerasulannya, maka kerasulan itu tidak dibedakan oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tapi kalau dari sisi maziyah, yakni anugerah-anugerah dan kepangkatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, pemberian-pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, baik dalam keilmuan maupun di dalam akhlak, maupun di dalam amal, maupun di dalam dakwah, maupun di dalam derajat, kan? Maupun dalam mukjizat. Nah, ini dibedakan oleh Allah antara sebagian rasul dari sebagiannya. Ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, dalam firman Allah tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum ila akhiril ayat. Dan juga sudah dijelaskan di dalam ayat yang lainnya lagi tentang Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Al-Yasa, Nabi Lut. Allah menyatakan bahwa beliau-beliau semua diunggulkan oleh Allah di atas orang-orang yang ada di masanya. Nah, ini tafdil, yakni mengunggulkannya Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian rasulnya di atas sebagiannya lagi. Di antara sesama rasul atau di atas makhluk yang lainnya,
antara Rasul dengan antara para malaikat, atau di antara para malaikat. Ini sudah jelas dan ini sudah maklum bahwasanya tidak mungkin bisa disamakan antara Rasul A dan Rasul B. Dari sisi apa? Bukan dari sisi kerasulannya, karena dari sisi kerasulan sama-sama Rasul. Namun dari sisi pemberian Allah Jalla Jalaluhu wahda. Apa itu keilmuan, apa itu akhlak, apa itu amal, apa itu dari sisi dakwah, ya, apa itu derajatnya, ganjarannya, lalu juga mukjizatnya. Nah, ini jelas tidak bisa disamakan. Nah, kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban. Pertama, meyakini bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, rasulnya Allah, sama seperti halnya utusan-utusan Allah yang lainnya. Ini sikap mukmin kepada Nabi. Yang kedua, harus meyakini bahwasanya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diunggulkan oleh Allah di atas makhluk Allah yang lainnya, seperti halnya para nabi, para rasul yang lain. Dua. Ya. Bahkan para nabi, para rasul di dalam martabatnya mengungguli derajat para malaikat. Alaihimus salatu wassalam. Walaupun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beliaulah yang memberikan wahyu kepada para rasul, namun malaikat Jibril posisinya adalah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul. Dan ini tidak merupakan bahwa derajat malaikat Jibril melebihi derajat para rasul. Derajat para rasul di atas derajat semua malaikat Allah. Hatta dengan malaikat ru'asa. Ru'asa itu pemimpin-pemimpin malaikat, yaitu yang 4. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail alaihimus salatu wassalam. Ini namanya malaikat yang pangkatnya panglima-panglima semua malaikat. Di antara malaikat yang 4, siapa yang lebih tinggi? Di sini ikhtilaf. Sebagian mengatakan malaikat Israfil. Sebagian mengatakan malaikat Jibril alaihissalam. Ikhtilaf di antara para ulama. Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana keimanan kita, keyakinan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus meyakini, harus beriman bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diunggulkan
secara khusus pribadi beliau oleh Allah di atas keunggulannya para nabi dan para rasul-rasul yang lainnya. Yang mana tadi para rasul di atas para malaikat. Nah ini sekarang bagaimana posisi nabi kita secara khusus. Dan secara khusus bahwa nabi kita harus diyakini adalah nabi yang diunggulkan oleh Allah di atas keunggulan para nabi dan para rasul Allah. Yang mana keunggulan para nabi di atas para malaikat. Yang mana keunggulan para nabi, para rasul di atas keunggulan makhluk Allah yang lainnya. Maka kita harus yakin bahwasanya nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi indallah alal itlaq, makhluk yang paling unggul di sisi Allah secara mutlak. Hanya satu, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mulia di sisi Allah secara mutlak. Maka ulama menyatakan la yakmulu imanul mu'min, tidak sempurna imannya orang yang beriman kecuali meyakini dulu hatinya bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling mulia di sisi Allah di atas semua makhluk Allah secara mutlak. Baru iman kita bisa sempurna. Kalau tidak begitu, tidak bisa sempurna. Allah. Nah, apa maziyah yang menjadi keunggulan Nabi kita di atas yang lain? Ini maziyah. Tadi sebagian sudah dibahas. Sudah berapa tadi? Baru 6. Coba diulang. Yang pertama maziyah, yakni pemberian Allah, anugerah Allah, ini yang menjadi keunggulan Nabi kita di atas keunggulan para nabi, para rasul yang lain. Yang pertama bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diciptakan lebih dulu, diciptakan paling awal. Ini yang pertama. Sehingga dalam Barzanji disebutkan oleh Al-Imam Al-Barzanji rahimahullah bahwa Nabi kita al-mausuf bit-taqaddumi wal awwaliyah. Nabi kita adalah Nabi yang disifati dengan sifat keterdahuluan, bahwa beliau adalah awalul khalqi. Ingat, khalqan, makhluk yang paling awal dalam penciptaan. Makhluk yang paling awal diciptakan adalah cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Nah ini maziyah. Ini tidak diberikan kepada Nabi manapun. Yang kedua, pemberian Allah kepada Nabi kita yang mengunggulkan Nabi kita di atas keunggulan yang lainnya adalah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebagai cahaya min nurihi ta'ala, dari nurnya Allah ya.
al-munazzah, ingat, anil ashbah, al-munazzah an kulli naqsin. Cahaya nur Allah ini yang disucikan dari segala keserupaan dengan makhluk, yang disucikan dari segala kekurangan, yang tidak bisa diserupakan nur Allah dengan nurnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena nur Sayyidina Muhammad adalah makhluk. Tapi kalau nur Allah hanya sama di dalam bahasa, kan? Dalam pengucapan, tapi beda dalam makna. Seperti Allah wujud, kita juga wujud. Wujud Allah beda dengan wujud kita. Wujud kita beda dengan wujud Allah. Wujud Allah, wujud hakiki. Wujud kita, wujud diwujudkan oleh Allah yang maha wujud, yang wujudnya wujud hakiki. Begitu pula seluruh sifat-sifat Allah, walaupun sama di dalam penglafadzan, namun beda di dalam makna. Allah hidup, kita hidup. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Sama kalau begitu mah, kita dengan Allah tidak sama. Sama di dalam pengucapan secara lafaz, namun beda di dalam makna. Dan bahwasanya seluruh sifat Allah adalah hakiki. Adapun seluruh sifat makhluk adalah makhluk. Seperti halnya zat makhluk adalah makhluk. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Semuanya diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma diciptakan paling awal, tapi bahan Nabi kita itu adalah nur, cahaya yang begitu agung di sisi Allah, yang Allah ciptakan min nurihi ta'ala, dari nurnya Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Ini beda, ya, beda. Nabi-nabi lain, para malaikat dan sebagainya, makhluk yang lain beda. Ini keunggulan yang nanti akan menjadi keunggulan Nabi kita. Yang ketiga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih anugerah oleh Allah, bahwa cahaya beliau dijadikan bibit penciptaan seluruh makhluk sampai tiada batas. Ya. Para malaikat diciptakan berupa cahaya. Nah, namun para malaikat, cahaya ini diciptakan dari cahaya Nabi kita. Bahannya cahaya Nabi kita. Jadi tetap keunggulan ada di siapa? Jawab, jangan hees. Ya, jangan hees. Diciptakan dari cahaya siapa? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, para malaikat diciptakan dari cahaya Nabi kita. Ini yang keberapa? Yang keempat, bahwasanya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam semesta, bagi semua ciptaan Allah. Tidak ada satupun nabi, rasul, malaikat yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi semua ciptaan Allah secara menyeluruh. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan wasilah oleh Allah, yakni wasilatur rahmah, wasilah rahmat. Ingat, yang Allah sebarkan bagi semua makhluk Allah, yakni wasilah bagi semua makhluk Allah di dalam
menyebarkannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rahmatnya kepada semua makhluknya. Allah jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilahnya. Kalau Allah di dalam Quran disebutkan wasi'at kulla syai'in, rahmatnya mengurung ya kepada semua makhluknya, kulla syai', yakni segala perkara, maka Nabi kita sebagai wasilahnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat yang menyeluruh kepada semua alam, yakni semua makhluk Allah. Jadi bahasa kullu syai'in dan alamin sama-sama juga. Kullu syai'in adalah alamin, alamin adalah kullu syai'. Yang keberapa tuh? Yang keempat. Nah, ini maziyah ya. Lalu yang kelima, bahwasanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dijadikan oleh Allah sebagai Al-Fatih lima ughliq, pembuka segala yang terkunci. Kan? Di antara yang terkunci tadi bahwa wujud seluruh alam semesta, wujud semua makhluk dikunci oleh Allah, tidak Allah dohirkan di alamul wujud, di alam wujud makhluk ini, kecuali Allah menciptakan dulu pembukanya adalah wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyatakan kepada Nabi kita laulaka lama khalaqtul aflaka, jika tidak ada engkau Muhammad, jika tidak ada engkau Muhammad, lama khalaqtu, maka pasti tidak akan menciptakan kami al aflaka kepada seluruh makhluk. Ini makna lima ughliqa, Al-Fatih lima ughliqa. Begitu pula termasuk makna Al-Fatih lima ughliqa, bahwasanya Allah tidak memberikan rahmat kepada semua makhluknya, terkecuali Allah menciptakan terlebih dahulu nur kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai wasilah ya, bagi tersebarnya rahmat Allah kepada semua alam semesta. Maka rahmat kepada semua alam semesta yang wujudnya itu, yang wujudnya ini, karena wujud rahmat nanti jadi macam-macam. Rahmat itu kasih sayang, wujud kasih sayang jadi macam-macam kan. Rahmat itu kasih sayang. Kalau kita sayang kepada anak kita, contohnya, kalau sayang sama anak kita, sayang sama istri kita, nanti sifat sayang itu wujudnya macam-macam, ya kan? Wujudnya jadi wujud perhatian kita, ya kan, kepada orang yang kita sayangi. Dia butuh makan, perhatikan makanannya. Bahkan makanannya bukan cuma dia makan, tapi juga bagaimana makanannya yang enak-enak, yang indah-indah. Kasih pakaian, kalau dia butuh pakaian kasih, dia butuh kendaraan kasih, dia butuh rumah kasih, gitu kan? Dia butuh perhiasan kasih, gitu. Ya? Dia butuh apa? Apa saja yang dibutuhkan? Maka kasih sayang ini akan melahirkan segala yang terbaik bagi siapa yang disayangi olehnya. Begitu rahmat Allah ya. Begitulah rahmat Allah. Allah mewujudkan rahmatnya kepada semua makhluknya. Allah jadikan dulu cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah.
bagi tersebarnya rahmat Allah ke seluruh ciptaan Allah. Artinya ini dikunci rahmat ini oleh Allah. Pembukanya siapa? Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Fatih 5 ughliq. Lalu juga makna Al-Fatih 5 ughliq bahwasanya seluruh pangkat, kan? Dalam keilmuan, dalam amaliyah, akhlakul karimah, niat-niat yang mulia di sisi Allah, kalimat thayyibah, dakwah, dan semua pahalanya, ingat, yang Allah berikan kepada hambanya yang berilmu, yang berniat, yang mengamalkan amal soleh, yang berakhlak dengan akhlakul karimah, yang kan, mengucapkan kalimat thayyibah, yang mendakwahkan ini semua kepada yang lainnya, yang mana pahalanya variatif, dari mulai apa yang Allah janjikan Allah berikan di dunia, lalu yang Allah janjikan yang Allah berikan di alam kuburnya, lalu yang Allah janjikan yang Allah berikan nanti di akhirat sebelum ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, lalu yang Allah janjikan yang Allah berikan di surga, termasuk apa? Nanti diperlihatkan mereka oleh Allah kepada zat Allah, diperdengarkan mereka oleh Allah kepada firman-Nya di surga nanti. Ketika sudah masuk ke surga, kita semua semoga menjadi ahlinya. Nah, ini semuanya adalah pahala-pahala dari Allah, ya, atas apa? Ilmu, amal, kan? Niat, akhlakul karimah, kalimat thayyibah, dakwah. Nah, ini tidak Allah wujudkan kecuali dibuka dulu kenabiannya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang membuka kenabian. Maka ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkannya kenabian kepada engkau? Nabi kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, ketika Adam masih berupa patung, masih antara roh dan jasadnya berupa patung di pintu gerbang surga. Nabi kita sudah menjadi nabi, jadi membuka kenabian yang nanti akan dohir di muka bumi, kan? Kenabiannya Nabi Adam, Nabi Idris, terus 124 ribu nabi, yang di dalamnya ada 312 rasul, kan? Dengan Nabi kita jadi 313. Siapa yang membukanya dulu? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau yang membuka, beliau juga yang menutup. Wal khatim lima sabaqa. Beliau juga yang menutup pangkat kenabian, pangkat kerasulan, menutup tasyri, pembangunan syariat di muka bumi ini bagi manusia dan bangsa jin. Tidak ada lagi pembangunan syariat. Menutup wahyu tasyri, wahyu dalam membangun syariat ini. Malaikat Jibril, kan, tidak menurunkan wahyu tasyri' lagi. Wahyu tasyri' yang dimaksud, ya, wahyu tasyri' yang dimaksud, karena wahyu ini macam-macam, ya. Wahyu tasyri', yakni wahyu di dalam membangun syariat, sudah berhenti malaikat Jibril. Tidak ada lagi pangkat kenabian, tidak ada lagi pangkat kerasulan baru, tidak ada lagi. Dan tidak boleh diaktifkan kenabian, kerasulan, nabi dan rasul kalau sudah masuk kepada masa kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sampai hari kiamat. Sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika nanti beliau turun dari langit,
ke muka bumi ini, bahwa beliau pribadi memang tetap pangkatnya sebagai Rasul, namun kerasulannya di-off-kan. Kalau istilah sekarang offline. Offline. Kita punya HP kita bagus. Ketika naik pesawat biasanya suka offline ya. Kalau sudah masuk pesawat tidak boleh di-on-kan, tidak boleh online, tapi harus offline, kan? Tapi tetap HP kita ada di tangan kita. Ada, tetap HP kita ada di tangan kita tetap. Hal-hal yang lainnya mungkin bisa dilihat, tapi ada hal-hal yang khusus ini tidak boleh diaktifkan. Nah ini kerasulan tidak boleh diaktifkan, offline. Siapa yang meng-off-kannya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti siapa yang meng-online-nya pertama kali adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini Al-Fatih, pembuka. Ini pembuka. Segala yang terkunci. Insyaallah. Termasuk makna Al-Fatih lima ughliq. Ya. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah jadikan sebab diterimanya iman, Islam, ihsan manusia dan bangsa jin. Ingat. Diterimanya dan dikabulkannya doa manusia dan bangsa jin oleh Allah. Maka yang membukanya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak bisa terbuka, tidak bisa diterima amal tanpa Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka iman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sebagai kunci secara mutlak. Hatta para rasul yang dahulu, semua rasul semuanya beriman kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah, dalam bahasan waktu dalam majlis maulid sudah beberapa kali ini, kan? Tentang perintah Allah kepada seluruh para rasul yang terdahulu. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, yang ujungnya la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, semuanya iman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita diwujudkan di muka bumi ini. Ruhan wa jasadan, dengan roh dan jasadnya. Dan para rasul terdahulu sudah mengajarkan keimanan kepada umatnya masing-masing agar semuanya beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut iman yang sah di umat para rasul terdahulu adalah yang iman di samping kepada Allah, di samping kepada rasulnya masing-masing, juga harus iman kepada kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi kita belum ada. Masya Allah. Pahami? Maka tanpa iman kepada Nabi kita, semua amal ditolak, dikunci. Mereka yang tidak mau beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun mengaku iman kepada Allah, walaupun mengamalkan kitab-kitab yang terdahulu, baik Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, tetap dikunci oleh Allah. Mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah, wa asyhadu anna Idris Rasulullah, wa asyhadu anna Ibrahim, wa asyhadu anna, semua para rasul, kan?
diimani, namun ketika tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua mughlaq, al abwab mughlaqah, semua pintu oleh Allah ditutup, dikunci semua. Imanuhum la yasih wa la yuqbal, imannya tidak sah dan tidak diterima. Wa ulumuhum la tasih wa la tuqbal, semua ilmu mereka tidak sah dan tidak diterima. Wa niyatuhum la tasih wa la tuqbal, semua niatnya tidak sah dan tidak diterima. Wa amaluhum la tasih wa la tuqbal, semua amal solehnya mereka tidak sah dan tidak diterima. Wa kalimatuhum at-thayyibat la tasih wa la tuqbal, semua kalimat thayyibah mereka, wirid-wirid mereka, zikir-zikir mereka tidak diterima dan tidak sah. Masya Allah. Wa da'watuhum, dan semua dakwah mereka kepada manusia, mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama yang datang dari Allah, la tasih wa la tuqbal, tidak sah dan tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara tidak memiliki kuncinya, pembukanya adalah al-iman, iman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faham? Ini adalah maziyah. Ingat, ini adalah maziyah. Pahami? Keberapa barusan? Itu keberapa? Kelima, keenam. Nah, jangan HS, jangan keliru. Kelima itu. Nah, kelima. Apalagi maziyah dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Ini lagi berbicara Al-Fatih dulu. Kelima kan beliau sebagai pembuka segala yang terkunci. Beliau pembuka segala yang terkunci. Kan? Makna terbuka, makna pembuka segala yang terkunci, di antara maknanya dan ini juga masuk kepada makna maqamul awwaliyah, maqam keterdahuluan, bahwa semua makhluk, ingat, semua makhluk nanti yaumal kiamah, setelah hari kiamat, oleh Allah tidak ada yang dibangkitkan satupun kecuali harus terlebih dahulu yang dibangkitkan itu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Aku adalah makhluk pertama yang keluar dari dalam tanah nanti yaumal kiamah. Artinya dikunci ya, semuanya kecuali Nabi kita yang terlebih dahulu. Lalu apalagi sebagai pembuka? Sebagai pembuka yang terkunci adalah bahwasanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah sebagai pembuka prosesi pemeriksaan sampai kepada ujungnya. Ingat, apa ujungnya? Pembalasan. Yang baik dibalas dengan surga, yang tidak baik dibalas dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa nanti yaumal kiamah sang pembuka ini? Adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Artinya prosesi, kan?
untuk pemeriksaan manusia, bangsa jin, pemeriksaan tuh, apalagi sampai prosesi tuh iblis, setan. Ini tidak dijalankan oleh Allah, tidak dijalankan kecuali Nabi kita yang membukanya. Ini termasuk Al-Fatih 5 uglik, semuanya mughlaq. Yang keberapa? Ini barusan keberapa? Masih kelima. Lalu masih kelima juga Al-Fatih, masih makna Al-Fatih, sang pembuka. Ya, segala yang terkunci adalah bahwa nanti yaumal qiyamah, ya, nanti yaumal qiyamah tidak ada yang difirmani oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada yang diwahyui oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Malaikat semuanya menundukkan kepala, berderet, berbaris, semuanya bersaf. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam di tempatnya, semuanya pada merasa malu oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Insyaallah. Semua makhluk di mahsyar, semuanya pada syok saat itu. Ingat, wala yukallimuhumullah, tidak ada satupun malaikat, nabi, rasul atau siapapun yang diwahyui oleh Allah. Tidak ada, terkecuali awal yang membuka adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka beliau sujud di hadapan arasy-Nya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Beliau diilhami oleh Allah untuk mengucapkan dalam munajatnya, dalam sujudnya, kalimat-kalimat yang Allah kehendaki. Dari mulai itulah Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, makhluk pertama yang diwahyui oleh Allah, yakni mendengar kalamullah yang qadim tanpa pelantara siapapun adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baru setelah itu malaikat yang lain, para nabi, para rasul, terus siapa yang membukanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masih makna Al-Fatih 5 uglik, sang pembuka segala yang terkunci. Bahwasanya nanti yaumul qiyamah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, lalu para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, ini adalah para kekasih Allah yang oleh Allah nanti yaumul qiyamah diberi wewenang bisa membela yang lain. Siapa yang dikehendaki oleh beliau-beliau untuk dibela, walaupun sudah berhak masuk neraka, kan? Ditarik tangannya atau dengan cara yang lainnya sehingga tidak jadi masuk neraka, padahal ini orang berhak masuk neraka, disyafaati oleh seorang nabi, seorang rasul atau seorang wali, seorang ulama, seorang syuhada yang mati syahid atau seorang saleh. Nah, ini tidak bisa berlaku kecuali yang pertama kali membuka maqamus syafa'ah, kedudukan memberikan pertolongan kepada yang lain adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita membuka, Nabi kita memberikan izin kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, kepada para ulia, ulama, syuhada, salihin untuk memberikan syafaat. Baru setelah itu
fayashfa'una, maka beliau-beliau semuanya bangkit. Ini nabi ini memberikan syafaat kepada ABCD, rasul ini memberikan syafaat kepada ABCD, wali ini memberikan syafaat kepada ABCD, ulama ini memberikan syafaat kepada ABCD, terus yang mati syahid yang ini memberikan syafaat kepada ABCD. Oh, geus kitu mah bungbeng jang. Masya Allah. Ini sang pembuka segala yang terkunci. Ingat, sang pembuka segala yang terkunci. Lalu masih mana Al-Fatih lima ughliq, sang pembuka segala yang terkunci, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah makhluk yang membuka pertama kali, ingat, yang paling pertama kali mengetuk-ngetuk gerbang surga. Ingat. Dan pertama kali memijakan kedua telapak kakinya ke tanah surga. Beliau yang membuka pintu gerbang surga bagi ahli surga. Beliau yang pertama kali disambut oleh para malaikat dan semua ahli surga. Gunting pitanya surga mau dipakai nih, kan? Siapa yang madhab terlebih dahulu, yang membukanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi, rasul, malaikat, tidak ada yang bisa membuka pintu gerbang surga lalu semua boleh masuk surga, ahli surga, walaupun ini sudah pasti menjadi ahli surga. Tidak ada satupun nabi, rasul, malaikat yang berani nyelonong-nyelonong, nggak ada. Kecuali nabi kita yang pertama kali, langsung nabi kita menghadap ke pintu gerbang surga, langsung diadakan acara buka pintu. Masya Allah. Setelah dibuka, baru setelah terbuka, baru yang masuk adalah pertama kali adalah umat beliau. Semoga kita termasuk kelompok itu. Masya Allah. Ini sang pembuka. Yang berapa? Yang ke-5. Ya, jadi semua ahli surga tidak bisa menikmati surga walaupun para nabi dan para rasul, kecuali nabi kita yang membukanya dulu. Ini Al-Fatih lima ughliq, sang pembuka segala yang terkunci. Lalu masih makna Al-Fatih lima ughliq, sang pembuka segala yang terkunci adalah bahwa semua ahli surga nanti akan mendapatkan rizki, bukan cuma para nabi dan para rasul saja, bahkan semua ahli surga yang beriman, hatta imannya tadinya tukang durhaka, asal sudah masuk ke surga dengan cara apa saja, baik dengan ampunan Allah langsung maupun dengan sebab syafaatnya seorang nabi, rasul, ulama, wali, syuhada, salihin, intinya sudah masuk ke surga, maka semua ahli surga akan diberikan rezeki tertinggi, yakni diperlihatkan mata kepalanya kepada zat Allah. Allah berfirman dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, semua wajah-wajah ahli surga, yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari semua ahli surga sudah ada di surga, nadhirah, semua berseri-seri, riang gembira. Masya Allah, ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat, nadhirah, melihat kepada Tuhan. Masya Allah, semoga kita mendapatkan rezeki itu, dan semoga kita mendapatkan
bisa melihat zat Allah selama-lamanya. Karena ini martabat-martabat juga nanti di surga, ya, melihat zat Allah itu, ya. Jadi tidak jadi waktu melihatnya tidak sama, kan? Sering dan tidak seringnya tidak sama. Tuh. Allah. Siapa yang membuka itu terkunci, artinya semua ahli surga untuk melihat zat Allah mughlaq, semua dikunci. Illa idza jaa al-fatih lima ughliq, kecuali setelah datang sang pembuka segala yang terkunci itu, yakni sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ahli surga yang diperlihatkan oleh Allah kepada zat Allah. Baru setelah itu mengikuti para rasul, para nabi dan sebagainya, lalu mukminin mukminat semuanya, masya Allah. Ini maziyah. Maziyah itu apa? Anugerah yang nanti ini menunjukkan bahwa Nabi mengungguli semua keunggulan makhluk Allah yang diunggulkan. Kalau mengungguli semua makhluk Allah yang tidak diunggulkan mah tuh ya. Ya. Oh, ini mengungguli keunggulan makhluk Allah yang diunggulkan. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena iman kita ini kalau tidak sampai ke sana tidak bisa sempurna. Namun sulit iman ini, kepercayaan, keyakinan ini akan sampai ke sana, yakni meyakini bahwa Nabi kita afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal di antara semua yang unggul. Ya, ingat, secara mutlak. Kalau kita tidak mengenal sisi keunggulannya, di mana sisi keunggulannya? Nah, ini perlu dibuka. Ya, perlu dibuka. Bukan cuma Isra Mi'raj saja sisi keunggulannya, bukan, itu kan? Ini dari berbagai sisi, ini sisi keunggulannya. Oh, masya Allah. Baru sampai berapa? Mas, baru sampai 5. Baru sampai 5, waktu udah habis. Masya Allah. Jadwal satu lagi ya di Sorea. Waduh, nya urang Raja Bandei wae kade mah biasa muncit doma deui. Dia mah teu manggih doma dia mah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi layak mulu, tidak sempurna imanul mu'min, imannya mukmin, dan hatta ya'taqidah, kecuali beriktikad dulu dengan hatinya sepenuh hati bi anna sayyidana Muhammadan, kepada bahwasanya sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi, adalah makhluk yang paling afdal alal itlaqi, secara mutlak, wa akramuhum, dan makhluk yang paling mulia alallah, di sisi Allah, alal itlaqi, secara mutlak. Eces. Baru nanti yang keenam adalah Isra Mi'raj. Nah, namun mau cerita Isra Mi'raj ini waktunya keburu habis. Ya, waktunya keburu habis. Insya Allah nanti diteruskan lagi. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya, bagi yang mendengarkannya. Semoga menjadi sebab diampuni semua dosa kita dan dosa keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, keturunan kita sampai hari kiamat, dan murid-murid kita sampai hari kiamat, saudara kita, ikhwan kita, ahli kampung, ahli negeri kita yang beriman, dan semuanya mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga juga menjadi sebab ditutupi segala aib kita, menjadi sebab diselamatkan kita dari segala kejelekan zahir batin dunia akhirat, menjadi sebab ditinggikannya derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah, dan menjadi sebab kita bisa makrifat kepada Allah dengan makrifat yang sempurna, menjadi sebab dikabulkan segala doa kita oleh Allah, dan doanya mukminin mukminat, muslimin muslimat selama doanya diridhai oleh Allah jalla jalaluhu wahdah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Sekian ya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Jazakumullah ahsanal jaza kepada semua para panitia dan semua yang ikut andil di dalam mewujudkan acara yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun.